Tahun 2025 ini, Steam sebagai marketplace game terbesar di dunia kena class action lawsuit, bre. Mereka dibilang melakukan monopoli. Nggak boleh jualan game monopoli gitu. Tentu saja monopoli yang dimaksud bukan judul game ya. Monopoli bisnis menurut definisi adalah kondisi di mana ada satu entitas yang sangat dominan di sebuah pasar. Hal ini membuat persaingan menjadi terbatas dan pilihan konsumen juga jadi terbatas. Tapi walaupun disebut sebagai monopoli, tidak semua yang masuk definisi monopoli ini melanggar hukum. Bisa jadi memang saking bagusnya dia sampai nggak ada yang bisa nyaingin, tapi memang bisa juga terjadi ada perusahaan yang meng-abuse power yang dia punya. Jadi dengan segala influence yang dia ada, segala duit dan power yang dia punya, dia mencoba menghalang-halangi orang lain untuk susah bersaing sama dia. Contoh nih, ada perusahaan minyak, ada banyak persaingan pastinya di sana, tapi ada satu yang akhirnya tetap nongol jadi yang paling laku gitu ya. Yang ternyata bukan karena kualitasnya yang bagus, tapi karena perusahaan ini dekat sama pemerintah atau mungkin malah milik pemerintah. Nah, akhirnya ternyata di balik layar si perusahaan ini dengan power yang dia punya karena dekat sama pemerintah mempersulit perizinan buat yang lainnya biar nggak bisa beli bahan baku gitu kan. Terus waktu para saingannya ini nggak bisa beli bahan baku, ditawarin ya udah beli di tempat gua aja nih lebih bagus katanya. Akhirnya ya udah terpaksa mereka beli sama si satu perusahaan ini. Terus lagi mungkin si perusahaan ini karena tadi dia dekat dengan pemerintah, akhirnya mereka mengeluarkan kebijakan. Lu nggak boleh jualan lebih murah dari tempat gua. Misalnya seperti itu. Ini hanya contoh, bukan kejadian nyata ya. Itu bukan hanya monopoli namanya, tapi abuse of power. Berusaha mendominasi dengan menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Ada satu kondisi di mana monopoli yang terjadi itu bukan karena si orangnya atau perusahaan ini sengaja untuk memonopoli, tapi memang karena yang dia buat itu bagus banget. Ibaratnya kamu sekolah, di satu kelas itu ada satu anak yang dia ranking 1 terus, nilainya tertinggi terus. Yang lainnya walaupun udah berusaha mati-matian belajar setengah mati, tetap nggak bisa ngalahin si anak satu ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya mau diapain lagi? Bukan karena dia sengaja melakukan monopoli, tapi karena memang dia hebat sekali sampai orang lain nggak ada yang bisa menyaingi. Dan ini tidak melanggar hukum. Tapi dalam konteks bisnis ini susah sih ya. Walaupun ada sebuah perusahaan yang dia memang benar-benar bagus dan perusahaan lainnya nggak ada yang bisa membuat produk sebagus punya dia. Ini memang disebut sebagai monopoli tapi bukan disengaja. Ini memang dia benar-benar oke gitu ya. Tapi di sini muncul kekhawatiran orang bahwa akan terjadi yang namanya fixing price. Harganya dibuat mahal banget. Walaupun ya wajar-wajar aja sih ya. Kan nggak ada saingan gitu kan. Toh udah dibuat mahal sekalipun konsumen kalau memang tahu barangnya bagus, ya mereka akan tetap milih beli itu daripada beli barang lain lebih murah tapi jelek. Dan kalau ini yang terjadi, ya sebenarnya dia nggak bisa dituntut, bukan monopoli. Ini namanya adalah excellent. Kalau kita kembali ke masalah tadi, bisnis dan monopoli bisnis, yang bisa dituntut adalah yang menggunakan abuse of power. Bahasa kerennya adalah anti-competitive practice. Cuma sayangnya pada prakteknya, ia tidak bisa semulus itu ya, karena akhirnya belum tentu si orang hebat ini berusaha mengabuse powernya, tapi ternyata karena banyak yang iri dituntut bre. Hanya karena yang lain kalah saing udah berusaha mati-matian nggak bisa juga. Akhirnya gimana kalau kita tuntut aja. Siapa tahu kita menang ya kan. Seperti kasus Epic Games versus Apple beberapa tahun lalu. Di mana sempat diputuskan bahwa Apple tidak terbukti melakukan monopoli. Sukses tidak melanggar hukum kata hakimnya. Kira-kira apa yang terjadi dengan Steam? Apakah Steam dituntut karena banyak yang iri atau karena memang mereka melakukan praktek monopoli betulan? Jangankan para pesaing, yang namanya iri ini yang bikin saya bingung
bingung adalah netizen, para penggunanya, padahal mereka ini benar-benar menikmati produknya. Entah gimana ceritanya, banyak yang iri sama perusahaan gede ini yang sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali sama mereka. Dan kalau ngeliat perusahaan ini tertimpa kesulitan, mereka ikutan seneng. Contohnya Microsoft, semua orang pakai Windows, gamer terutama, kamu nggak ada pilihan lain, memang yang ada cuma Windows. Para pembuat game memang bikinnya untuk Windows, nggak bikin untuk yang lain. Berarti Windows memang ya begitu, kualitasnya mungkin nggak terlalu bagus, tapi memang banyak dipakai sama orang. Nah, entah gimana para pengguna Windows ini banyak yang iri, bre. Jadi gimana caranya dihujat habis-habisan? Kalau bisa dituntut sekalian dan Microsoft kena kerugian banyak gitu ya, mereka bakal seneng. Padahal mereka tetap pakai produknya. Gimana sih ini? Steam juga mengalami hal yang sama. Sejauh ini sebagian besar gamer yang saya tahu lebih suka belanja game di Steam karena fiturnya lebih bagus. Terus bukan hanya kita dikasih marketplace, tapi ada juga hardware-nya, bre, yang terus berkembang dan terus-terusan tambah canggih. Asik banget pokoknya ya. Tapi yang iri banyak. Sampai akhirnya kemarin sempet Gaben dipanggil karena Steam dituduh menjadi pusat penyebaran ajaran radikal. Kok bisa? Kalau bicara tentang kualitas, Steam udah bikin environment yang sangat nyaman untuk para gamer. Dari fitur online yang lebih matang, device Steam yang udah dirilis dan terhitung bagus, seperti Steam Controller yang zaman dulu bener-bener bikin orang wow gitu ya. Terus ada lagi Steam Deck, sampai beberapa barang baru yang akan mereka rilis udah diumumin dan udah bikin banyak orang ngiler, bre. Dibandingin dengan Steam yang lainnya kelihatan kayak mainan anak-anak, cuma bisa jualan doang. Jadi kalau kita bicara tentang marketplace-nya aja lah, nggak usah yang lain-lain, Steam memang kelihatan lebih bagus. Xbox Launcher yang ada di PC itu menyebalkan sekali. Jadi walaupun mereka jualan game dengan harga yang jauh lebih murah sekalipun, saya nggak bakal beli di sana. Epic Games juga kurang lebih sama. Sampai hari ini masih banyak banget teman-teman saya yang nggak suka sama sekali dengan Epic. Nah, tapi kalau kita bicara tentang praktek monopoli, justru yang kelihatan malah Microsoft dan Epic yang terang-terangan berusaha melakukan monopoli. Epic dari sejak rilis obral game gratis setiap minggu dan terang-terangan meminta bagi hasil yang jauh lebih kecil dari Steam. Lanjut lagi, mereka obral cashback yang tahun ini dibuat 20%. Dimana yang harusnya cuma bentar diperpanjang sampai tahun depan. Udah gitu mereka terang-terangan membujuk developer dan publisher untuk eksklusif jualan di tempat mereka dan gak boleh jualan di tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Microsoft lebih gila lagi. Dengan duitnya yang tidak terbatas, mereka membeli banyak perusahaan game gede dan menjalin kerjasama dengan yang tidak dibeli untuk project Xbox Game Pass. Steam setahu saya nggak pernah melakukan hal itu, tapi orang-orang tetap aja banyak yang milih beli di sana. Bahkan bukan hanya pembeli, penjual game pun banyak yang tetap milih Steam walaupun mereka bisa jualan di tempat lain. Tapi ternyata hal itu tidak cukup membuat Steam dinilai sebagai perusahaan yang bagus. Ada banyak gerakan yang sepertinya berusaha mendesak Steam untuk nggak tahu untuk apa nurunin harga atau gimana. Sebuah studi yang dilakukan oleh Rocky menunjukkan bahwa 72% developer game merasa Steam melakukan monopoli. Tapi yang bikin bingung, 88% responden mengatakan bahwa lebih dari 75% penghasilan mereka adalah dari Steam. Terus maksudnya gimana? Mereka jualan di banyak tempat, yang paling laku di Steam, tapi mereka bilang Steam melakukan monopoli. Bukannya harusnya malah seneng gitu ya? Kalau memang nggak suka sama Steam, ya udah nggak usah jualan di sana. Toh ada Epic, ada Microsoft Store, ada GOG dan yang lain. Jadi nggak ada yang memaksa mereka untuk jualan di Steam. Tapi kenapa kok mereka tetap jualan di sana, tetap laku banyak tapi nggak suka? Apakah di balik layar Steam memang melakukan praktek monopoli? Ada 2 pasal class action lawsuit yang diarahkan pada Steam. Pertama, Steam dituding memasang tarif bagi hasil yang terlalu tinggi. Ini kalau buat saya aneh sih ya. Kalau memang dia pengen monopoli, harusnya dia banting harga dong, biar lebih murah dari yang lainnya, biar semua orang pasti beli di Steam, apalagi kualitasnya memang lebih bagus. Tapi kalau dia jualan mahal, kan aneh kalau dibilang usaha monopoli. Malah seolah-olah bilang lu pasang di sana aja yang lebih murah, ya kan? Dan kalau kita bicara tentang harga pun, kalau memang kualitasnya lebih bagus dari yang lain dan dipasang harga lebih mahal, iya wajar dong ya. Kamu beli burger di pinggir jalan sama di Burger King misalkan, iya jelas lebih mahal di Burger King dan nggak ada yang aneh dengan itu. Tapi ada tuntutan kedua yang terdengar lebih serius. Valve dituding melarang developer game menjual game mereka dengan harga lebih murah di luar Steam. Nah, yang ini baru kedengeran seperti praktek monopoli, melarang orang lu nggak boleh jualan di tempat lain lebih murah dari di tempat gua gitu ya. Tapi di sini Steam nggak diem aja. Mereka membantah tudingan monopoli dengan argumen bahwa semua sudah dijelaskan di awal, ada legal agreement dan para developer udah setuju dengan itu. Tidak ada paksaan untuk harus jualan di Steam, tapi kalau kamu mau jualan di sini
ini ada aturan seperti ini. Kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa, jualan di tempat lain aja. Kalau pengen jualan lebih murah ya udah silakan di Epic aja. Dan dengan aturan yang ada, mereka tetap memilih berjualan di Steam. Setelah pasang di sana laku keras, kok malah jadi nggak terima. Tapi kalau kita bicara tentang fixing price nih ya, tadi yang dilakukan sama Steam, melarang orang untuk berjualan di tempat lain dengan harga lebih murah. Jadi harganya paling banter harus sama dengan Steam. Tapi pada prakteknya mereka mungkin tidak melarang adanya diskon atau cashback karena pada prakteknya itu dilakukan di tempat lain. Iya, harganya sama, tapi ternyata di sana dikasih cashback yang gede. Seperti yang dilakukan sama Epic. Dalam kondisi default aja mereka udah ngasih cashback 10%. Dan dari sejak bulan Juni kemarin ditambahin jadi 20% yang tadinya sampai bulan Agustus doang kalau nggak salah ingat, tapi diperpanjang sampai Januari 2026. Nggak ada yang tahu bakal diperpanjang lagi atau enggak, tapi yang pasti selama setengah tahun 2025 ini harga game di Epic semuanya 20% lebih murah dari Steam. Dan sebelum itu harganya 10%. Sudah pasti 10% lebih murah dari Steam karena ada cashback. Tapi ternyata masih tetap banyakan laku di Steam. Soal cashbacknya Epic ini juga kalau saya lihat agak aneh sih. Soalnya mereka kayak sembunyi-sembunyi gitu loh. Kalau kamu coba buka Epic Games dan kamu lihat harga gamenya yang tercantum tertulis normal. Jadi kalau kamu cuma pengen ngecek harga atau semisal kamu adalah petugas pengadilan yang mau investigasi, gak ada yang aneh dengan harganya, gak ada diskon, gak ada cashback, gak lebih murah dari Steam. Tapi begitu kamu login, terus kamu masukin gamenya ke keranjang, sebelum check out baru ada tulisan cashback 20%. Untuk Xbox Launcher di PC, begitu kamu buka, kamu akan dihadapkan pada penawaran Game Pass yang sangat menggiurkan. Cuma beberapa puluh ribu rupiah bisa mainin banyak banget game bagus, bahkan game yang baru rilis sekalipun. Obral cashback dan subscription, dua hal yang tidak pernah dilakukan sama Steam. Jadi kalau kita bicara tentang praktek-praktek monopoli atau boleh dibilang usaha untuk melakukan monopoli, ya sejauh ini yang ditudingkan ke Steam yang memang kemungkinan benar adalah tadi melarang developer dan publisher untuk jualan lebih murah di luar Steam. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ternyata Epic dan Microsoft justru lebih terang-terangan mencoba melakukan monopoli. Bedanya mereka gagal bre. Udah berusaha obral kayak gimana pun ternyata tetap tidak bisa menggoyangkan Steam. Jadi memang agak aneh kalau kita berpegang pada definisi monopoli, yang bisa dituntut berarti adalah orang yang memang benar-benar excellent gitu ya. Yang nggak nomor satu, yang tidak mendominasi walaupun mereka berusaha melakukan kecurangan, ya nggak bisa diapa-apain karena mereka tidak mendominasi. Tapi kalau kamu sampai jadi nomor satu, ini yang susah karena bisa dicari-cari kesalahan dan dicari celah sekecil apapun untuk bisa menuding kamu melakukan monopoli. Kita nggak tahu bagaimana ujungnya nanti, apakah Steam akan dinyatakan bersalah atau enggak. Tapi kalau ternyata memang Steam dinyatakan bersalah, ada kemungkinan game-game nantinya yang dijual di luar Steam harganya akan jadi lebih murah. Seberapa murah? Kalau kita lihat dari info sebelumnya, Steam meminta komisi 30%, sedangkan Epic meminta komisi cuma 12%. Jadi kalau misal di Epic gamenya bisa lebih murah, dia akan lebih murah kurang lebih 20%. Yang sekarang sudah terjadi. Gak usah nungguin Steam kalah, kalau sekarang kamu beli game di Epic, harganya udah 20% lebih murah dengan adanya cashback. Bedanya nanti nggak perlu pakai cashback, harganya udah resmi segitu. Nah, kira-kira seandainya memang nanti harga game di luar Steam lebih murah, kamu akan milih beli di mana? Apakah tetap beli di Steam atau beli di tempat lain yang lebih murah?